Nomor 2. Geser kanan. Seperti ini aktivitas anak-anak di sebuah panti rehabilitasi sosial setiap harinya. Sepintas terlihat biasa-biasa saja. Namun mereka sesungguhnya adalah anak-anak istimewa yang dilindungi negara agar memperoleh kesempatan hidup yang sama seperti anak-anak lain seusianya. Di antara mereka adalah anak-anak penyintas bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur 5 tahun lalu, tepatnya pada 13 dan 14 Mei 2018. Salah satu dari mereka bernama Ais. Ais, anak perempuan yang saat itu berumur 8 tahun, selamat dari serangan bom yang dilakukan orang tuanya sendiri bersama kedua kakaknya di kantor Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Senin 14 Mei 2018. Setelah selamat, Ais mendapatkan perawatan medis intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polri, Surabaya. Sebulan kemudian, Ais dititipkan di panti rehabilitasi sosial di bawah naungan Kementerian Sosial. Di panti itu, Ais mengalami pergulatan psikis yang deras dan trauma yang berat. Banyak yang menghakimi tindakan keluarga Ais, namun tidak banyak yang tahu bagaimana penderitaan Ais. Ais adalah salah satu contoh anak yang menjadi korban dari keegoisan keluarganya sendiri. Dan inilah kisah Ais yang dituturkan psikolog klinis saat melakukan asesmen dan intervensi psikologi Ais selama 9 bulan lamanya. Hasil asesmen psikologi, Ais mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD atau gangguan mental yang dipicu oleh peristiwa traumatis. Bagaimana tidak, Ais yang saat itu ada di lokasi kejadian menyaksikan orang tuanya meledak dan tewas. Jadi simptom trauma ada re-experiencing, ada avoidance, ada hyperarousal. Re-experiencing itu pada saat kita tanyakan kembali pada anak bagaimana peristiwa yang dialaminya gitu di Surabaya, anak secara otomatis jantungnya mulai berdetak kencang, mulai keringat dingin, badannya menggigil. Selain mengalami PTSD, Ais juga didiagnosa memiliki tingkat violence atau kekerasan dan takfiri atau mengkafirkan yang tinggi. Ketika ditanya, mau nggak sama tante ngebom? Mereka bilang mau. Dan siapa yang harus kita bom itu? Mereka bilang orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu adalah orang yang berbeda agama, yang tidak mempunyai iman kepada Allah. Kemudian orang yang polisi, dan PNS. Di sini bisa kita lihat level takfir yang tinggi, kemudian level commitment to violence yang tinggi. Nah, kemudian faktor protektif rendah karena anak sudah kehilangan orang tua. Kemudian anak juga dipisahkan dari kondisi awalnya, dicabut dari akarnya, ditempatkan di kondisi yang baru gitu. Setelah asesmen dan kondisi psikologi Ais terdiagnosa, selanjutnya psikolog klinis melakukan intervensi melalui terapi psikologi. Satu bentuk terapinya yaitu play terapi atau terapi bermain. Terapi bermain ini memberikan anak-anak kebebasan untuk memilih mainan dan bermain. Waktunya kira-kira 40-50 menit. Setelah selesai bermain, psikolog mengamati simbol yang dipilih, mendengar cerita dari permainan, menginterpretasi dan memaknai permainan. Pada saat bermain, anak menempatkan di pasir pasangan-pasangan hewan. Kuda ada pasangannya, kambing ada pasangannya, unta ada pasangannya, tapi ada satu hewan yang cuma sendiri. Kemudian semua hewan dimasukkan ke dalam kurungan. Nah, ketika ditanya, ini penjaganya kemana? Penjaganya sudah mati. Lah, kemudian gimana dong dengan hewan-hewan ini? Mereka terkurung, ya bakal mati juga. Lah, ini kok bisa sendiri? Iya, dia cuma sendirian. Pas kita tanya, ini kamu ya? Iya. Nah, di situ sebenarnya bisa kita tangkap anak merasa sendirian sebenarnya. Ketika ditanya, kamu merasa sendirian ya? Ini kamu ya? Iya, merasa sendirian. Nah, kita bisa mengafirmasi anak. Kita peluk, terus kita afirmasi, kamu nggak sendirian kan, ada banyak teman. Tante juga di sini, ada nenek, ada mbah di sini akan menemanimu. Jadi kita bisa membantu anak merasa nyaman, merasa aman kembali gitu. Jadi melalui media permainan, anak bisa mengeksplor emosinya, mengenali emosinya, bisa mengekspresikan emosinya, dan juga bisa meregulasi emosi, beradaptasi dengan perasaan kehilangan, beradaptasi dengan perasaan yang penuh takut, ketidakpastian, kemudian bisa menerima itu semuanya. Karena pada saat peristiwa traumatik, anak pasti ketakutan, takut, cemas, sedih, ada juga perasaan powerless gitu kan. Nah, di media permainan ini anak diberikan
ruang sebebas-bebasnya untuk mengekspresikan itu. Kemudian kita bantu untuk menemukan solusi yang tepat. Tak cukup dengan terapi bermain, dalam seminggu Ais juga mendapatkan sesi terapi kelompok untuk menurunkan agresivitasnya dan terapi Dream Achievement atau pencapaian mimpi. Pertimbangannya kenapa memberikan Dream Achievement? Karena anak-anak ini gambarannya terhadap masa depan itu suram. Masa depan hancur, berantakan, suram gitu. Itu yang mereka dapatkan tentang gambaran masa depan. Dan mereka tidak punya cita-cita. Makanya kita berikan terapi Dream Achievement. Dari terapi Dream Achievement, Ais bercita-cita menjadi dokter. Selanjutnya, intervensi psikologi yang diberikan kepada Ais pun menunjukkan kemajuan yang berarti hingga sampai pada tanda jika terapinya layak untuk diterminasi. Saya akhirnya memutuskan terminasi karena di akhir sesi dia bilang seperti ini, udah. Ketika saya tanya masih mau mati, udah nggak mau. Aku mau hidup aja, mau main aja, lebih senang main. Nah, di situ sebenarnya sudah kelihatan, komitmen anak untuk jihad, untuk akhirnya untuk mati sudah berubah nih. Ini pencapaian luar biasa. Setelah intervensi psikologi melalui terapi kelar, selanjutnya Ais didorong menjadi lebih toleran dengan orang yang berbeda. Ais mulai bergaul dan bermain bersama dengan kelompok lain di panti rehabilitasi sosial di luar kelompok anak yang orang tuanya terlibat bom Surabaya 2018. Sampai akhirnya 9 bulan terlampaui sudah. Kemana hidup dan perjuangan Ais meraih masa depan dan cita-cita akan berlanjut di saat orang tua tak lagi ada dan keluarga tak ada lagi yang mau menerima? Akankah ada jaminan jika nantinya kerentanan Ais terhadap radikalisme tidak akan tumbuh subur saat dirinya tumbuh menjadi remaja dan dewasa? Sebenarnya ini peran pemerintah juga, pemerintah daerah, untuk mencari, kalaupun anak mau ditempatkan di pesantren, kira-kira siapa signifikan other yang bisa membantu. Pengganti orang tua yang benar-benar bisa mengasuh anak dengan penuh penerimaan dan cinta kasih ya. Pengganti orang tua yang bisa menanamkan nilai-nilai baik kepada anak. Pengganti orang tua yang bisa mengajarkan nilai-nilai agama yang benar kepada anak. Pengganti orang tua yang mau gitu membantu anak supaya kembali ke kondisi anak. Jadi anak kan hanya sementara waktu sama kita dan nanti mayoritas waktunya itu di komunitas. Dan kalau mau tumbuh kembangnya itu seperti anak pada umumnya, harus ditempatkan di komunitas yang benar-benar kondusif, komunitas yang toleran, yang bisa membantu anak mengembangkan sejumlah kapasitas yang harusnya anak lainnya miliki. Gitu. Jadi ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Anak-anak kita ini sudah punya cikal bakal itu di pikirannya, gitu. Nah, itu yang harus terus kita antisipasi, gitu. Supaya pada saat dia mendapatkan nilai-nilai baru yang terinternalisasi, ya PRON itu tidak akan tumbuh lagi, tidak akan subur. Sampai di sini, kira-kira apakah kita masih pantas menghakimi Ais sebagai pelaku teror atau sebaliknya? Ais hanyalah korban dari terorisme itu sendiri. Anak-anak ini tidak pernah memilih kan di mana dilahirkan. Mereka tidak pernah bisa memilah ajaran apa yang mereka terima. Mereka tidak pernah bisa memilih di komunitas apa mereka ditempatkan. Mereka tidak pernah bisa memilih atau menolak ajaran dari orang tuanya. Iya. Mereka lahir di kondisi yang seperti itu, mendapatkan perlakuan seperti itu gitu dari orang tua. Ya tidak adil. Ya mereka korban paham radikalisme. Tidak adil kalau kita juga memperlakukan mereka seperti pelaku. Sementara mereka tidak pernah bisa memilih untuk mendapatkan paham-paham itu. Nah, ini yang harus diketahui masyarakat juga. Pada akhirnya, ini bukan sesempit soal Ais dan bom Surabaya 2018. Ada kesalahan kita sebagai masyarakat yang membuat kondisi terorisme makin subur dan merugikan Indonesia. Kita bicara masyarakat, kita juga melihat budaya yang sudah tergerus ya. Dulu kan budaya kita kan kekeluargaan, kohesif, masing-masing orang saling memperhatikan. Kalau sekarang masyarakat kita nggak kayak gitu, individual. Tidak peduli lagi, kamu mau sakit, mau capek, mau miskin, mau lapar, nggak peduli. Gitu. Akhirnya kejadian ini karena kita juga yang salah.
gagal sebagai masyarakat karena budaya tadi, budaya kekeluargaan, budaya kohesivitas mulai bergeser. Ini bisa dicegah kalau masing-masing kita saling perhatian, masing-masing kita saling tolong-menolong, masing-masing kita saling membantu. Kalau masing-masing kita ini mau menyisihkan sedikit waktu untuk bersilaturahmi, berinteraksi dengan tetangga kita yang di komunitas kita gitu loh.